teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Eka Yuniasti. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur di WordPress. Langsung saja yang pertama yakni post. Nah, post ini itu fitur yang berfungsi untuk membuat sebuah postingan pada website kita. Post bisa digunakan untuk membuat berbagai jenis postingan seperti postingan artikel, postingan video, postingan galeri, dan lain sebagainya. Nah, di sini kan ada beberapa submenu dari post itu sendiri. Yang pertama ada semua post. Nah, semua post ini digunakan untuk melihat postingan yang sudah terbitkan. Submenu yang tambah baru ini digunakan untuk membuat postingan baru. Kategori digunakan untuk membuat kategori dari postingan agar bisa diklasifikasikan. Dan yang terakhir, tag ini digunakan untuk membuat sebuah tag. Selanjutnya yakni media. Nah, fitur media ini berfungsi untuk mengupload dan menambah file-file media pada website kita, seperti gambar yang sudah saya upload ini merupakan contoh yang gambar. Lalu ada video, audio, dan dokumen. Nah, sama seperti post tadi, di media ini kan juga ada submenunya. Yang pertama ada pustaka. Ini digunakan untuk menampilkan semua file yang diupload seperti ini. Lalu yang new tambah baru, ini digunakan untuk menambahkan atau mengupload file baru. Jadi ketika teman-teman mau mengupload produk baru, ini pilih yang tambah baru ini. Lalu selanjutnya ada laman. Fitur halaman ini merupakan fitur yang digunakan untuk membuat sebuah halaman mirip dengan post. Hanya saja postingan yang dibuat dengan laman biasanya bersifat statis atau jarang diubah. Di laman sendiri juga terdapat dua submenu. Yang pertama ada semua halaman. Ini digunakan untuk melihat semua halaman yang sudah dibuat. Dan yang kedua, add tambah baru. Digunakan untuk membuat halaman baru. Lalu fitur yang selanjutnya ada komentar. Nah, fitur ini sendiri itu WordPress sudah menanamkan fitur agar para pengunjung atau pembaca website kita bisa berkomentar dengan mudah. Nah, di fitur komen ini kita akan melihat komentar dari para pembaca atau pengunjung web kita. Di komentar sendiri itu berisi komentar yang belum disetujui oleh kita, ada juga komentar yang sudah disetujui. Lalu selanjutnya ada WooCommerce yang sudah saya install beberapa hari yang lalu. Nah, WooCommerce sendiri ini itu plugin yang memudahkan kita dalam membuka serta mengelola toko online pada website, karena bisa mencakup berbagai fitur seperti halnya e-commerce. Nah, di WooCommerce sendiri itu dapat beberapa submenu seperti beranda, pesanan, pelanggan, kupon, laporan, pengaturan situs, dan ekstensi. Lalu selanjutnya ada fitur produk. Nah, produk ini sendiri itu fitur yang digunakan untuk mengupload produk kita seperti ini, yang sudah saya upload beberapa hari yang lalu. Dan terdapat beberapa submenu seperti tambah baru, kategori, tag, atribut, dan ulasan. Untuk fitur selanjutnya yakni ada analytics. Fitur analisis sendiri itu membantu menganalisis aktivitas pelanggan di situs toko online kita. Informasi dapat menjelaskan berapa banyak traffic situs atau bisnis yang berasal dari Google Ads, serta membantu menyempurnakan iklan dan situs kita. Di analytics sendiri ini terdapat submenu juga, ada ikhtisar, produk, pendapatan, pesanan, variasi, kategori, kupon pajak, unduhan, stok, dan pengaturan. Lalu selanjutnya yakni fitur pemasaran. Nah, fitur pemasaran ini itu yang menghubungkan toko online kita dengan aplikasi untuk mempromosikan toko online serta produk kita di beberapa aplikasi. Di sini terdapat beberapa aplikasi yang bisa dipasang atau diaktifkan, seperti Pinterest, Google Listening and Ads, Mailbot, dan TikTok.
Di pemasaran juga terdapat submenu yakni ikhtisar dan kupon. Oke, selanjutnya yakni tampilan. Nah, tampilan sendiri ini fitur yang berhubungan dengan tampilan website kita atau toko online kita yang dibangun dengan WordPress diatur pada fitur tampilan ini. Lalu ada beberapa submenu dari tampilan seperti tema. Nah, tema ini digunakan untuk mencari, menginstal, dan menghapus tema atau template. Seperti di layar ini, teman-teman bisa mencarinya lagi untuk tema itu di sini. Nanti teman-teman bisa disesuaikan untuk toko online-nya. Lalu ada theme dashboard, sesuaikan, widget. Nah, widget ini digunakan untuk menambahkan widget pada sidebar, header, ataupun footer. Lalu ada menu. Menu digunakan untuk membuat, mengedit, menghapus menu pada website. Lalu ada tajuk, latar belakang, editor, berkas tema. Lalu selanjutnya ada plugin. Nah, fitur plugin ini merupakan software tambahan pada WordPress untuk memunculkan fitur-fitur yang belum disediakan oleh WordPress. Contoh, kita ingin menampilkan fitur chat pada website, maka kita harus menginstal plugin live chat. Adapun di plugin ini juga terdapat 3 submenu, yakni yang pertama plugin terpasang, tambah baru, editor berkas plugin. Nah, untuk plugin terpasang ini digunakan untuk melihat berbagai macam plugin yang sudah kita install dan diaktifkan pada website kita. Untuk yang tambah baru, ini untuk plugin yang belum kita pasang dan yang akan kita tambahkan nantinya. Lalu selanjutnya ada fitur pengguna. Nah, fitur pengguna ini digunakan untuk melihat pengguna WordPress. Pengguna di sini bisa admin, kontributor, dan subscriber. Saat mengklik fitur pengguna, maka akan ditampilkan beberapa submenu lainnya, yakni semua pengguna, tambah menu, dan profile. Untuk semua pengguna ini digunakan melihat semua pengguna berdasarkan tingkatan hak aksesnya. Tambah baru digunakan untuk menambahkan pengguna baru. Lalu profile digunakan untuk melihat dan mengedit profil administrator seperti edit nama, email, warna, dashboard, dan lain sebagainya seperti ini. Lalu di sini ada peralatan. Nah, fitur peralatan ini yang membantu dalam mengelola toko online kita di sini. Di sini juga terdapat beberapa submenu seperti perkakas yang tersedia, impor, ekspor, kesehatan situs, ekspor data pribadi, hapus data pribadi, tindakan terjadwal. Lalu untuk fitur yang terakhir yakni pengaturan. Untuk fitur pengaturan ini semua pengaturan umum termasuk pengaturan URL atau permalink. Di sini juga terdapat beberapa submenu, yakni umum, menulis, membaca, diskusi, media, permalink, dan privacy. Ini disesuaikan dengan kebijakan dari toko online teman-teman masing-masing. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai fungsi dari fitur-fitur WordPress. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, terima kasih.